Kita lanjutkan sedikit lagi. Masuk kedua bab ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang alim, orang berilmu maksudnya, tentunya khususnya ilmu agama, yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, yaitu orang alim yang merasa abadi di bumi. Ya, hati-hati itu. Ini saroman, maaf wowo. Kamat sali kalbi, apa? Kalbi, anjing itu kalbi, bukan kolbun. Nah, nanti jangan sama hati, kalbi. Jadi yang namanya kalbi itu bagaimana sih dong? Entahmil alaihi yalhats au tatruku yalhats. Kamu hardik, dibentak, namanya wawaw kan? Tetap aja melel lidahnya. Betul kan? Menjulur lidahnya. Tidak dibentak, tetap juga melel lidahnya. Itu yang disebut kalbi. Iya kan? Nah. Kemudian ulama menafsiri dengan makna tamak. Tamak kan melel lidahnya. Sama aja wow. Dibantak melel, indah dibantak juga melel. Nah, sampai keluar tandonya tamak. Karena itu sifat anjing adalah tamak. Kan gitu. Maka ditafsirkan ke sana. Jadi ulama sufi itu sering punya iktibar perumpamaan. Tapi sayangnya tidak mutlak menjadi iktibar semuanya. Nah. Jadi maksud dari kolbi, enak kolbi ya. Kalau disebutannya nggak enak ya. Betul kan? Betul, kurang enak gitu. Karena ini budaya kita kan nggak enak gitu Pak. Orang marah disebut anjing kan, nggak marah disebut setan. Lucu. Betul nggak Pak ya? Padahal setan itu lebih gawat daripada wawo kan. Bisa ditabokin gitu kalau menyebut itu. Coba sebut setan cengengesan ya. Kan susah nih kita maknanya ya. Maksud dari kolbi adalah tamak. Jadi orang Islam itu hatinya tidak akan pernah dihuni malaikat kalau hatinya punya mental tamak. Ya. Sekarang antum masih bermadzhab Syafi'i itu enggak? Tanya. Ya. Atau mazhabnya gaya bebas? Ya. Ah, nih. Sebetulnya itu istilah sekuler. Bebas tuh. Karena sekuler. Modern lah, bisa ya. Yang dalam kitab Mahali dikaji Wahhab. Jadi ketika seorang berpikir modern atau sekuler, artinya ya, si pemikir punya banyak pilihan. Boleh mazhab Maliki, boleh mazhab Syafi'i, boleh mazhab Hambali. Itu sekuler. Apakah boleh? Anong tanya ke Iwan Oji. Anong tanya nih. Di sini letaknya ilmu. Di sini letaknya ilmu. Nah, jangan yang awam dulu nih, yang canggih-canggih dulu. Yang canggih-canggih dulu. Kan pemikir kalau sekuler itu punya banyak pilihan, gaya bebas kan? Sekarang banyak loh gaya bebas loh. Jadi karena merasa alim, ini bukan karena bid'ah ya, bukan begitu. Ya. Ini ilmu, bukan fikih loh. Hati-hati ya. Nah, jadi kalau mau kita amati orang berpikir zaman sekarang kebanyakan begitu. Jadi jangan yang aneh-aneh ya. Tunggu dulu. Akurasi ilmiahnya di dalam mazhab fikih
Kalau nggak percaya, mau mendalami, baca kitab Al-Majahibul Arba'ah atau Mahali atau Fathul Mu'in. Dalami aja tuh. Di sana ada keterangan, menurut Imam Malik, najis apa tidak? Anjing. Kolbi. Jangan dipukul rata semua najis dong. Kita bahas sampai Quran. Rugian dong nih, seharusnya digaji nih. Ini tambah pintar nanti nih. Najis apa tidak? Zaman antum ngaji dulu. Najis apa tidak? Najis ya? Nah, gitu. Anung tidak semuanya. Ayo. Nggak percaya? Nah, gini. Pelan-pelan ya. Ini penting karena takut salah persepsi nanti Anung difitnah nih. Betul. Ketika Nabi bersabda, matan redaksi aslinya iza walakha, ketika menjilat najis. Ketika menjilat. Jadi antum megang ngaji anjing najis enggak? Miara anjing najis enggak? Kecuali menjilat. Yang kita takutkan menjilat. Pertanyaannya, kalau antum dijilat wadah tempat ya sama kucing, wajib enggak dicuci? Ini ilmu. Jangan pikir dulu. Kerbau, kucing, walaupun itu piaraan Nabi, kalau dijilat tetap dicuci. Jangan kambing hitam ke anjing semuanya dong. Kucing aja ngejilat kita jijik makannya. Betul kan? Itu ilmiah. Duduk kan nih? Dan itu keterima oleh orang. Nah, ulama terus menjelaskan itu. Matan asli perkara anjing, ya, matannya nih, hadisnya sahih, ija walaka. Jadi najis ketika menjilat. Duduk gak? Sampai dicuci 7 kali. Ah, kayaknya masih belum yakin, ngagetin aja dong. Nah, gitu ya. Tolong dibaca Al-Maidah ayat 4. Langsung ke Quran aja. Ini itsar ya, prioritas yang mesti kita pahami. Mana yang didulukan dulu gitu ya. Ini penting. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فخذوا
kamu mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jelasin ini ya. Jelasnya. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad maksudnya, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan-makanan yang baik, buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk diburu. Binatang tarbiyah itu yang paling keren apa, Pak? Wowo. Binatang intelektual. Bapak, Ikhwan semuanya misalnya melatih kucing. Repot, bro. Paling mudah wowo. Jadi ayat ini untuk wowo. Betul kan? Nah, ini bukan pikiran. ayo. Tapi wow yang di masuk akademi. Wow yang masuk akademi. Di BIN kan dilatih. Narkoba. Jadi binatang ini spesial loh. Sampai-sampai diabadikan ashabul kopi. Kok jadi semua dinajisin? Anu tanya nih, di sini letaknya ilmu. Betul tidak boleh masuk rumah, takut menjilat. Tapi mulia antum memiara itu. Wah, ini kan nggak enak jadi nulis itu. Berbalik-balik semuanya. Makanya ada yang piara anjing, ada yang pernah nanya nih, boleh nggak ya? Boleh. Sahabat semua miara anjing. Yang jaga kambing siapa? Ratusan, sampai kalau 100 terjaga utuh, 1 kambing dikasih makan untuk wowo. Kolbi. Itu budaya di sana. Ada Nabi. Ayo, gimana? Wah, ngebela orang yang piara anjing ya? Nggak boleh dibunuh, dosa lu bro. Nggak boleh. Binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Ayo, celeng. Masa kambing suruh diajarin untuk nangkep celeng? Hah? Nggak bisa. Jawi walaupun gede, gajah nggak bisa, harimau apalagi. Kita yang dimakan. Bener kan yang disampaikan? Ya. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Betul kan? Allah juga. Maka makanlah apa yang ditangkapnya. Tuh. Ayo. Jadi kalau ditangkap sama anjing, misalnya ditangkapnya kijang. Pertanyaannya, boleh nggak ada halal nggak? Kalau ditangkap anjing? Belum jawab ya. Halal. Apa jawabannya? Dasarnya Al-Maidah ayat 4. Tapi syaratnya anjing sudah diajar, sudah dilatih, dilepas, dibacakan pas melepas Bismillahirrohmanirrohim. Maka yang ditangkap nggak perlu dipotong kalau dia mati, cuman dicuci, tetap dicuci 7 kali karena ada gigitan lidahnya. Aduh, ini jangan-jangan anu kena fitnah nih.
Makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya. Betul kan? Kan jelas ayat itu. Kok jadi aneh ya orang-orang sekarang ya? Ekstrim. Ekstrim dari mazhab sebetulnya. Mau didebat Andong? Silakan debat. Kan ekstrim mazhab. Bertakwalah kepada Allah sehingga Allah sangat cepat perhitungannya. Udah jelas ya? Nah, sebenarnya Andong belum sampai sini menjelaskan yang di atas. Tapi tadi masih ada yang keretak ragu nih. Udah antam aja ke Quran, kan diem kalau di Quran. Ya betul kan? Di mana sih no ngaji? Andong banyak ngaji kok. Nggak perlu di akademi ngajinya, nggak perlu sampai Kairo, capek, mahal. Ngajinya duduk aja. Pinter itu nawa itu. Lanjut dulu ya. Kan tadi Nabi bersabda, Iza walaka, ketika menjilat. Selain menjilat, ada redaksi wadah. Tempat. Artinya, dua hal yang memang diperlakukan secara berbeda. Antara jilat dan tempat. Tuh. Itu yang mesti kita pahami. Seumpama begini. Antum disentuh Mustafa. Orang ya, laki-laki. Atau disentuh sama perempuan muhrim. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Tapi kalau antum dijilat sama Mustafa gimana? Ya. Kira-kira gitu. Sama istri dijilat gimana? Ya kalau pede nggak perlu dicuci ya bro ya. Nah, tapi kalau istrinya itu misalnya sakit sariawan, makan petai, ya tetap cuci. Setuju nggak tuh? Walaupun orang soleh. Kemudian wadah nih ya, wadah. Seumpama wadah itu tempat minum, lantai atau garasi lah. Maaf ya, ada ayam umpamanya. Mungkin tidak kamu cuci. Tapi kalau wadah untuk minum, jangankan ayam, debu saja antum cuci. Betul kan? Walaupun ruangan ber-AC. Nah. Kalau begitu, ahlul fikih maaf ya, sekarang ini sering ekstrim. Ini bukan ngegampangin. Ya. Ini ilmiah ya. Bedakan dengan fikih ya. Fikih ada ketetapan. Maksud Andong paham ya? Paham ya? Nah. Terlalu ekstrim, anjing ini kasihan, sama dengan iblis. Kasihan banget deh dia Andong. Bukan ngebelain ya, kan kasihan banget lah. Masa ada istilah orang-orang santri menyebut begini, membunuh anjing adalah ibadah? Gak gila itu? Banyak loh di Jawa loh. Di sini entahlah, di sini kan pada dipiara, tapi nggak berilmu. Pakai burung ya pak ya. Tapi kalau tahu ilmunya dia paham dia. Artinya kalau wadah ya memang sepantasnya dan wajib dicuci. Tuh, tidak harus dijilat anjing, kena debu aja dicuci. Dijilat Ikhwan Rio aja ini mesti dicuci kan? Nggak perlu kok. Gitulah, kan gampang tuh. Jadi kalau ditanya yang menjilat itu kucing karena piaraan Nabi, nggak antum cuci, antum ongok. Betul kan? Nggak bisa begitu. Karenanya Nabi bisa juga berkata kalau dijilat kerbau, cucilah. Kira-kira gitu, cuma Nabi nggak ngomong kayak gitu kan? Tetap cucilah. Dijilat kucing, tetap cucilah. Cuman nggak ngomong gitu aja. Itu sebabnya ngaji itu harus dikaji. Orang Minang lama begitu. Ngaji itu harus dikaji. Imam Suyuti sendiri menafsirkan Ail kawashibi minal kilab, hewan pemburu dari jenis
Kilab itu anjing artinya ya. Itu jamaknya lafalnya di qalbun, bukan hati. Kilab itu jamaknya qalbun, anjing yang banyak. Artinya anjing yang banyak bagi Syafi'iyah. Atau bersanding ya pasti tidak berani gitu. Anjing itu sudah merupakan pantangan Syafi'iyah. Bersanding aja najis. Nah itu kan mazhab hasil ijtihad. Anu bukan ngecilkan Syafi'i. Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i beda bro. Atau duduk ya, pahami Iwan ya. Anu sampai pola berpikir yang benar ya. Malikiyah dengan Imam Malik beda. Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i beda. Beda. Ini enggak Syafi'iyah dia apanya? Si Imam Syafi'i enggak ngomong kayak gitu. Ah itu makanya mahal tadi ilmu. Nih. Imam Suyuti tetap mencontohkan dengan minal kilab. Tetap itu anjing. Imam Suyuti redaksinya qalbun ya berarti anjing. Karena memang tidak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Kemudian tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Orang yang nggak berhak istihad. Gitu. Ya, istihad lagi, padahal udah ada Imam Syafi'i. Ya. Orang-orang Syafi'iyah itu yang anti sama anjing karena dihukum semua anjing najis. Sampai ada yang ijtihad membunuh anjing adalah ibadah kena daerah santri. Nah ini yang mesti kita lurusin. Setuju ya? Harus diluruskan dan itu kewajiban. Karena antum udah berilmu, ayo kena loh. Kan udah kuat sandaran hadisnya ada, Qur'annya ada, Al-Maidah tadi kan. Nah, itulah yang namanya ijtihad yang benar. Nukil juga ijtihadnya kan. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada jilat dan wadah. Jilat dan wadah itu memang perlakuannya beda bro. Tidak hanya untuk anjing. Tidak kan. Jadi kalau dijilat kucing juga kena wajib cuci. Yo. Imam Syafi'i tidak demikian, jika menjilat saja najis, yang lainnya juga najis. Enggak begitu maksudnya. Karenanya masalah ijtihad itu memang susah. Zaman akhir sering membuat bingung kalau orang berijtihad. Ya. Jadi sekarang jangan ijtihad. Nah, sekarang kuat kali nih ya. Yang jelas apapun perbedaan ulama itu menunjukkan bahwa Al-Quran lebih jujur dan lebih objektif. Langsung kita harus korelasi ke sana. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Setuju? Ya. Sehingga Al-Quran mengistilahkan hewan pemburu yang sudah dilatih dengan istilah wa ma alamtum minnal jawarihi muqallibin. Hewan yang sudah menganjingi. Kan gak enak ya ngomongnya. Tahu ya? Hewan yang sudah menganjing. Hewan yang sudah berkarakter seperti anjing, hewan terpelajar. Hewan yang terdidik. Artinya terpelajar. Menganjing itu artinya terpelajar. Kan gak apa-apa ngomong gini ya, supaya jelas. Gatal-gatal di luar terserah lah. Jadi yang jelas sekarang secara faktual ya, realitas ya, memang begitu. Jadi yang namanya kepolisian, narkoba, BNN tidak bisa memungkiri makhluk yang namanya wow ini bermanfaat atau tidak. Setuju? Jadi kalau ada orang piara anjing, lu nggak berani ngomong sekarang. Jangan dulu ngomong. Kadang-kadang orang nggak nerima juga karena takut dengan tradisi. Itu bahaya. Masa antum takut dengan tradisi? Katakan walaupun itu berbahaya kalau benar. Apalagi ada sadaran Quran. Berani nggak? Dong tatang nih. Berani nggak? Ayo. Jadi kalau kita mau pahami perkara anjing ya,
percaya kalbun ini ya, atau kilab, ya. Sangat terhormat dari kucing. Aduh, nggak enak nih. Nabi nggak piara karena takut dijilat. Tapi sahabat semuanya miara. Bukti mulianya Ashabul Kahfi. Kok diabadikan? Ada nggak Ashabul kucing? Ashabul Hurairah? Ada? Punya hewan peliharaan ini itu Ashabul Kahfi. Kan punya hewan peliharaan. Jadi ciri dari cerita itu kan tidak mengurangi stigma kalau anjing itu sebagai peliharaan bukan orang jolim kan? Pertanyaannya dari Ashabul Kahfi, stigmanya apa? Anjing itu peliharaan orang alim, bukan jolim. Betul kan? Nah pertanyaannya, kalau kiai piara anjing gimana? Ayo, mau balik piara anjing gimana? Ayo. Buya piara anjing, kan gak enak sebut buya anjing. Aduh, susah. Padahal boleh. Cuman kerepotannya kan harus dilatih, tempatkan di luar, harus dikaji. Itu rezeki. Bayangin tuh. Di sini duduknya taklim. Tuh. Besok kita piara anjing aja. Ya manfaat mana sih mau kucing? Kucing ngabisin. Tapi kesayangan Nabi. Itu budaya sana bro. Duduk gak? Kalau banyak maling piara kucing, kacau bro. Ya kan? Tapi repot tadi. Bisa gak melatihnya? Bisa gak tahu adab-adabnya terhadap anjing? Gak boleh dalam rumah loh. Ya. Jadi yang berlaku di mana-mana, daerah santri. Coba daerah santri, antum Kadang Panjang lah. Ada nggak pesantrennya piara wowo? Nggak ada. Kalau ada maling, satpam. Canggih mana satpam sama wowo? Ayo, kalau dilatih. Kalau di Jawa itu daerah yang piara anjing namanya daerah Abangan. Nah, sekarang sudah demikian ya harus mengikuti. Orang kata tahu sudah begitu. Kamu berani spekulasi jadi kiai yang merawat anjing? Mau balik. Kalau berani nanti dipanggil, maaf ya, Kiai Anu katanya, Kiai Kolbi. Nggak enak kan? Tuh. Yang jelas kata Kolbi itu dipakai 2 kali dalam Al-Quran. Menyangkut kecerdasan yang mesti diakui. Tapi watak tamak juga harus diakui. Kejelekan di manusia juga ada cerdas, ada tamak. Jadi cerita macam fikih itu begitu tentang wow tadi, Kolbi tadi, hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa, halal. Karena zaman dahulu menangkap kijang menyuruh anjing yang terlatih. Jika sudah tertangkap oleh Kolbi, meskipun dalam keadaan mati, tetap halal. Asalkan saat melepas wawaw membaca bismillah, Quran. Firman Allah. Betul kan? Al-Maidah ayat yang tadi. Nah, dan hewan yang disuruh memburu sudah terlatih. Itu Imam Syaiuti tidak masalah. Imam Syafi'i memang tidak masalah. Syafi'iyah, Syai'utiyah itu yang bermasalah. Duduk ya. Malikiyah itu yang bermasalah. Itu yang mesti kita pahami. Antum tidak usah tanya sekarang. Najis tidak, yang jelas harus dibasuh. Betul kan? Nah, kucing juga harus dibasuh. Jadi tidak usah ketika dihukum suci seharusnya tidak usah dibasuh. Ya salah cara berpikir begitu kan. Betul kan? Nah, tidak demikian. Yang namanya dijilat anjing ya harus dibasuh, dicuci. Bahkan anjing ada kekhususan 7 kali. Karena ada hadisnya. Seperti gelasmu dijilat kerbau. Gimana?
Ya dicuci, dijilat sapi, bahkan dijilat kucing pun harus dicuci. Pertanyaannya kira-kira kalau dijilat kucing cuci enggak? Anu kasih jawabannya. Wajib cuci. Apa? Wajib cuci. Itu udah masuk fikih. Nah, kan susah itu tuh. Nah, itu fikih. Kedengaran nggak orang bahas ini sekarang? Aduh, masya Allah. Bayarlah. Berani nggak nih di masjid nih ngomong gitu? Ayo, anu tantang nih Ustadz Pak Uji ya. Atau nih Ustadz yang udah calon Ustadz gitu. Berani nggak ngomong gini pas setar langsung ini? Wow. Ngomongin sana, luruskan. Berani nggak? Ayo. Oh, syukur-syukur orang ngerti ya. Kalau nggak ada dasar fikih, nggak ada dasar ilmiah, ilmu, ulama, tafsir, jangan deh. Karena di sana madunya awam. Pasti cari masalah nanti. Karena itu orang yang berilmu sering jadi ekstrim, bro. Maaf ya, yang nggak nyinggung nih. Ekstrim. Pola berpikirnya apalagi sampai paham ihsan. Ya. Jauh tanah ke langit nantinya. Ngaku profesor lagi piye. Ada profesor yang ngomong gitu deh. Piye, haram, nggak boleh. Kemana haramnya? Piara setan 10. Gaji habis, dengan satu anjing selesai. Ayo. Jadi gimana ya? Ilmu penting. Agak sedikit andong lencengkan dulu kaji supaya ada bekal ya. Ini kan kita mau dakwah nanti. Kalau dakwah kan harus beda. Tampil beda dakwahnya. Tadi anjing haram, sekarang rokok. Ayo. Rokok. Berani kan nih dakwah rokok? Rokok halal. Halal gimana? Ayo. Nah. Kata orang yang mengharapkan rokok, ada yang menyebut baulu syaiton. Benar. Ulama dulu baulu syaiton, kencingnya setan. Rokok itu kencingnya setan. Baulu syaiton. Pertanyaannya dong sedikit aja. Dalil logika ya. Ayo. Kapan kencingnya setan? Hah? Kata tadi udah hancur itu. Kapan kira? Maaf ya Pak. Kapan kencingnya setan Pak? Ngelihat aja nggak tahu Pak. Yuk. Jadi kadang-kadang buat aneh nih ya. Ada-ada aja nih. Itu hadis maudu. Hadis palsu. Ada setan kok kencing segala ya. Sudah repot nih. Ustadz pada nih. Baliknya pada repot ini. Karena dua kelompok besar berbeda ya. Kelompok yang menghalalkan rokok itu umumnya kiai top. Percaya nggak? Wali itu banyak yang ngerokok. Ayo. Berarti ada alasan. Antum sedikit aja ya. Yang haram rokok itu kalau antum sakit asma. Orang hamil. Ya Pak, periksa dulu ke dokter, bisa halal, bisa haram. Kalau kena ya jangan, betul kan? Yang duduk juga jangan sembarangan dulu, periksa dulu. Kalau udah bengek berhenti, karena ada saatnya jadi haram. Tapi sebaiknya jangan merokok karena Nabi tidak suka, makanya nggak ketemu ngimpi sama Nabi. Itu aja masalahnya. Habaib aja ngerokok banyak. Nggak ada yang khususkan hadis rokok itu haram, nggak ada. Cari deh hadisnya, nggak ada. Kelompok yang menghalalkan rokok itu kiai top. Ada nggak? Enggak. Umumnya kok gitu ya. Kiai di Jawa, para gus ya umpamanya, umumnya ngebul. Jadi ngebul dia waktu apa? Ngebully itu. Waktu ada di santai, ada di kedai, ada di ngobrol. Bukan di masjid.
Itu kesalahannya. Ini selawatan ngebul. Orang-orang alim juga banyak yang merokok. Orang wali papan atas lagi. Yang tidak merokok juga banyak. Neng belain ya. Silakan antum pilih macam yang mana gitu kan ya. Ya. Nah, ini kayaknya kok pelintan dong Haji. Enggak. Ini bukan fikih. Seperti orang yang sholat tidak boleh meludah di depan. Ini mesti pintar. Sabda Nabi, fa innallaha qibala wajhihi ijazah kan? Nah, Allah itu di depan ketika orang sholat. Apakah bulat-bulat pemahamannya demikian? Ayo. Dikritik lagi sama ulama tasawuf. Di sini nih. Apa jawab katanya? Allah itu laisa bimakanin. Tahu bimakanin? Allah itu tidak punya tempat. Jadi Allah itu kalau tidak ada tempat tidak kena asap rokok. Gitu maksudnya gitu juga. Paham nggak? Aduh. Wali aja sering berdebat Pak kalau seperti ijtihad. Ya kita cari aman kan, cari amannya ya silakan mazhab yang paling aman gitu. Apalagi kehidupan sekarang. Ya silakan aja antum pilih yang mana. Yang jelas rokok pun bisa dipositifkan. Anu baca gitu. Dalam konteks yang bisa dipuji. Ada cerita orang yang merokok terus kecanduan, lalu diberitahu, ini kecanduan ya. Kamu kalau merokok nanti mati. Karena rokok itu membunuhmu. Kan tetap aja dirokok kan kalau kecanduan kan. Betul kan? Tapi bagi orang ini, rokok itu sudah mendarah daging. Kalau nggak ngerokok malah mati. Itu dalilnya. Susah nih. Jadi di Al-Maidah tadi sudah dibaca, yang perlu kita renungi tadi sedikit pemahaman aja ya. Bukan Andung sendiri nggak mau lebih dalam perkara ini, tapi perlu kita pahami lebih dalam perkara-perkara fikih juga harus ada ilmiahnya, ya. Nah, ketika ada pertanyaan, wahai Muhammad, apa saja yang halal itu? Jawab Nabi Muhammad bilang ke mereka bahwa suatu yang halal itu adalah yang suci atau hasil berburu hewan yang sudah dilatih. Di mana hewan yang sudah melatih itu sama pandainya seperti anjing. Muqallibin. Hadis ini sahih. Menguatkan sandaran tadi. Ya. Karenanya ini jadi ekstrim pada zaman sekarang. Membuat contoh tidak hanya standar anjing, hasil buruan anjing pun tidak masalah. Sebetulnya begitu ya. Makanya tafsir menjelaskan yaitu hewan yang terlatih dari jenis anjing. Sekarang kita ngaji tafsir sedikit lagi. Maksudnya gini. Aiyil kawasibi minal kilab wasiba wat tahiriyah. Yaitu hewan terlatih dari jenis anjing, hewan buas dan juga burung termasuk di situ. Jadi jelas tentang fikihnya dulu. Anjing itu tidak pernah najis dalam semua periode atau hal. Anjing itu tidak semuanya najis dalam semua hal periode. Paham ya? Nah, sehingga tidak asing orang memuji anjing ashabul kofi. Ya. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing dengan nama kitmir. Ya. Sampai periode sahabat, tabi'in, rata-rata sahabat punya kalbi. Bahkan ada banyak sahabat punya keyakinan kalau anjing yang sudah merawat kambing 100, maka satu kambing diberikan kepadanya anjing untuk dimakan. Nah, hal ini karena anjing telah menjaga keutuhan kambing dimakan dari serigala. Nah, istilah yang dipakai Al-Quran pun juga begitu. Wama alamtum minal jawarihi muqallibin. Itu
kaji fikihnya, sekarang kaji tafsirnya. Sedikit lagi aja. Ini ya. Jujur ya, membacakan tafsir ayil kawasibi minal kilab, yaitu hewan pemburu terlatih dari jenis anjing. Zaman sahabat dulu kalau ingin mendapatkan kijang atau hewan buruan, mereka melatih anjing. Zaman dulu, zaman sahabat, untuk mengejar kijang. Karenanya menurut fikih, hewan bisa halal dengan dua cara. Fikih ini. Pertama, dengan disembelih secara syar'i. Kedua, hewan yang mati karena diburu atau terkena panah. Betul kan? Nah, misalkan antum berburu kijang, lalu dipanah dan mati, hukumnya halal. Ya. Jadi tidak perlu disembelih. Tuh, ya. Pernah dengar hukum ini enggak? Kan baru tuh. Ya, udah dimati, dibunuh sama panah, nggak perlu disembelih, ini potong lagi. Diburu hewan yang sudah terlatih, mati, hukumnya halal, dimakan, tidak perlu disembelih. Tapi hewan melepasnya harus bismillah. Nah, gitu Pak. Makanya ketika Nabi ditanya hewan yang halal apa saja, yaitu hewan yang disembelih dan yang dicengkram mati oleh hewan pemburu yang sudah dilatih dan kemudian melepas hewan itu dengan membaca bismillah. Jadi kalau ada kijang lari, sapi liar atau belibis, lalu kamu panah kemudian mati, itu hukumnya halal. Atau kamu tangkap menggunakan hewan tapi hewannya yang terlatih. Rahasia Al-Quran nih kayak gitu. Mencontohkan anjing, wama alamtum minnal jawarihi mukalibin. Ini ilmiah ya, tidak perlu menggunakan mazhab Syafi'i. Ini bukan mengecilkan, paham ya? Ya, kemudian mitos tentang anjing berlebihan, seperti Ashabul Kopi yang berjumlah 7 orang dan ke-8-nya adalah anjing, kan gitu. Ini mitos. Terus nama mereka dibuat macam-macam jimat biar rumah nggak terbakar kan? Jadi aneh nih. Hati-hati, ini bukan sihir, itu mitos, kurafat namanya. Ya. Di antara nama-nama itu yang paling tengah dan keren dalam untuk menahan api adalah kitmir. Nah, anjingnya Ashabul Kopi. Nggak percaya lihat aja tuh. Karenanya ketika periode Syafi'iyah, murid-murid Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya. Ketika zaman Imam Syafi'i, orang-orang masih banyak yang memiliki anjing. Tapi ketika periode Syafi'iyah, Imam Syafi'i sudah tidak ada. Mazhab Syafi'iyah yang paling dominan di Indonesia, kemudian orang menganggap anjing itu najis semuanya. Konsekuensi dari anggapan najis anjing, dijauhi, diburu, bahkan dibunuh. Sampai-sampai ada yang meyakini membunuh anjing adalah ibadah. Disinilah letaknya yang kita mesti luruskan, kita pahami dalam hal seperti ini, ngajab ini, kita harus paham ya. Orang merdeka itu al-huriyah itu bukan tidak bermacam. Huriyah sudah dikaji ya. Makanya harus ada tafsir ayil kawasibi minal kilab, yaitu hewan pemburu terlatih dari jenis anjing. Jadi kalau antum bertanya kenapa mazhab Syafi'i itu menganggap anjing najis, sebenarnya itu khilaf. Tahu khilaf? Apa itu? Ada perbedaan ulama. Asli teks matan hadisnya anjing itu najis adalah sabda Nabi. Ida walaqal qalbu fi innai ahadikum fa ilaqsilbu syaba'a marad. Jika ada anjing menjilat di antara wadah kalian, maka basuhlah sebanyak 7 kali. Pakai. Jika ada anjing menjilat di antara wadah. Jadi kalau antum memegang anjing itu najis, maka antum sudah menyalahi aturan fikih. Setuju? Setuju ya? Nabi bersabda ada istilah jilat dan ada istilah wadah. Yang membuat ekstrim itu redaksi jilat. Betul kan? Jadi ekstrim. Jadi anjing jadi sasaran, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah meridhoi kaji ini terkait dengan istar kita, prioritas kita yang mesti kita pahami dalam segala hal. Failu anu
Barakallahu fiikum. Besok kita bahas lagi ke yang lebih dalam perkara-perkara perjalanan rohani ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.